葉問係我伯爺。 Di awal film, tepatnya pada tahun 1949 setelah Jepang selesai menjajah Cina, kisah diawali dengan memperlihatkan Yitman tua yang sudah mengalami sakit-sakitan di bagian perut. Dia memutuskan datang ke Hong Kong dan meninggalkan anak serta istrinya di Foshan untuk memulai membuka perguruan Wing Chun di tanah Hong Kong ini, di mana mula-mula Yitman pergi mendatangi salah seorang temannya yang bernama Liman untuk menumpang sementara waktu di sana. Yang begitu sampai ternyata Liman tidak ada, yang ada hanyalah teman Liman yang bernama Lungsung, yang dia ini diamanatkan untuk menyambut Yitman ketika Yitman sudah datang. Dan dengan nama besar seorang Yitman, Lungsung ternyata cukup ngefans lantas meminta Yitman untuk menunjukkan kemampuan Wing Chun-nya, yang di sini Lungsung ini berniat ingin jadi muridnya Yitman. Dan inilah Yitman The Final Fight. Setelah resmi diangkat murid oleh Yitman, Lungsung yang tinggal bersama teman-teman para pekerja di sebuah rumah susun mempersilahkan Yitman untuk tinggal, dan Yitman diberikan sebuah space lokasi kosong di bagian atap gedung untuk latihan. Kebetulan semua teman Lungsung juga berminat untuk latihan, dan hal itu disambut baik oleh Yitman. Hitung-hitung balas budi atas tempat tinggal yang sudah mereka berikan, di mana untuk nama dari masing-masing penghuni di sini, yang pertama itu ada Semu, seorang penjual dimsum, lalu yang kedua ada Tangsing, seorang polisi, Liking, karyawan pabrik penjahit pakaian, Wong, seorang kepala sipir penjara, ada juga seorang supir tram bernama Chan, dan untuk sisanya saya tidak perkenalkan karena memang tidak dikasih tahu, yang mereka sudah pasti hanya untuk tambahan saja. Dan pada suatu momen, salah dua dari mereka yaitu Wong dan Chan terlibat keributan lantaran merasa dicurangi saat tengah bermain judi di pinggiran kota. Dan kericuhan yang dibuat mereka berdua ini rupanya terjadi tidak hanya sekali, yang itu membuat Tangsing cukup bete karena dia lagi yang harus mengurus semua ini. 你係咪想撈地翻差局啊？之但係你打爛咗人哋啲嘢啊嘛，人哋報咗警。 Mendengar ulah yang dibuat kedua muridnya itu, Yitman jelas tidak mungkin tinggal diam begitu saja, dan Yitman memberikan masukan bahwa kungfu itu utamanya bukan untuk kuat-kuatan, melainkan untuk melatih ketangkasan diri, terkhusus untuk memperkuat fisik supaya memiliki daya tahan tubuh yang kuat, dan tentunya bisa memiliki tubuh yang sehat juga. Dan sebagai hukuman, mereka berdua ditugaskan untuk mencat boneka kayu. Lantas kemudian tepatnya pada tahun 1950, istri Yitman yaitu Nyonya Ip datang ke sini untuk mengunjungi Yitman, dan dia meninggalkan Ip Chun di Foshan yang saat ini tengah berkuliah. Ip Chun itu anak pertamanya Yitman kalau nggak salah, tapi masalahnya cuma Ip Chun doang yang hidup kalau menurut kisah di film ini. Dan kedatangan Nyonya Ip kemari cukup disambut sukacita oleh mereka, yang hal itu bisa terlihat dari cara mereka memperlakukan Nyonya Ip dengan memberikan barang-barang yang Nyonya Ip perlukan. Suatu ketika, terjadi krisis ekonomi di negara Hong Kong yang menyebabkan para pekerja mogok dan melakukan demo besar-besaran, dan krisis ini menyebabkan terjadinya sedikit ketegangan di antara murid-murid Yitman. Ketegangan terjadi lantaran Lungsung yang merupakan pemimpin dari Asosiasi Serikat Kerja atau orang yang bisa dikatakan bertanggung jawab untuk para pekerja, dinilai seakan hanya memperdulikan dirinya sendiri karena kebetulan pekerjaannya tidak terkena dampak yang signifikan. Di mana ketegangan semakin berlanjut, kali ini Tangsing yang harus dicap sebagai pengkhianat lantaran mencegah aksi demo dengan ikut memukuli para warga, padahal sebenarnya dia hanya mengikuti perintah atasannya yang merupakan seorang bule. Ini orangnya, jangan heran ya kenapa ada orang bule di kantor polisi Hong Kong, karena kan Hong Kong ini negara jajahan Inggris. Dan pada momen ini Tangsing terpaksa menangkap Liking yang sudah memukul kepala atasannya yang seorang bule tadi, dan esoknya Tangsing pun menceritakan ini ke gurunya. Lantas di sini sang guru menasehatinya, yang akhirnya membuat Tangsing agak sedikit tenang. Bermodalkan sekepok uang, Tangsing pun menemui atasannya dan memberikan uang tersebut, yang di sini Tangsing meminta agar Liking dibebaskan, yang hal itu sempat ditolak si bule karena masih tak terima dipukul kepalanya. Namun dengan memukul kepalanya sendiri sampai berdarah, si bule pada akhirnya mau melepaskan Liking juga, yang itu membuat Tangsing lumayan agak sedikit tenang. Ya walaupun masih diocehin Liking juga sih.
Dan inilah sosok Limen yang merupakan teman Yitman yang tadi di scene awal ia cari-cari. Limen ini ternyata sedang dalam fase kondisi ekonomi yang benar-benar sulit. Saking sulitnya anak terkecilnya pun sampai dia jual. Dan pada kesempatan ini Yitman hanya termenung membisu karena dengan kondisi ekonominya yang sekarang, Yitman pun belum bisa membantu temannya tersebut. Dan dirasa hanya akan menambah beban suaminya saja. Nyonya Ipun memutuskan pulang ke kosan. Lalu semenjak itu Yitman pun mulai menyendiri hingga penyakit perutnya pun terlihat sudah mulai kumat-kumatan. Dan tak hanya sakit di bagian perutnya saja, Yitman juga mengalami sakit gigi yang pada akhirnya Yitman pun dibawa ke dokter gigi yang ada di sebuah tempat bernama Kota Terlarang, yang kota ini sendiri merupakan kota anti hukum dan kota ini dikuasai oleh seorang preman bernama Dragon. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Tangsing dipromosikan untuk naik jabatan dan ia kerap mengirimkan uang untuk Yitman karena dia saat ini sudah jarang berkunjung mengingat pekerjaannya sudah sangat padat, di mana pada tahun 1953, tempat ini sudah tidak lagi dikendalikan oleh Lungsung karena posisi ketua serikat pekerja saat ini digantikan oleh orang lain. Imbasnya Yitman sudah tidak bisa menggunakan atap gedung untuk latihan dan karena tidak mungkin tinggal diam begitu saja, Lungsung dan teman-temannya pun menyewakan tempat yang baru, yang disitu Yitman dipaksa untuk meresmikan perguruan atau mengkomersilkan, dan Yitman saat itu memilih menolak karena enggan membisniskan kungfunya dengan alasan kungfu punya nilai yang tinggi timbang hanya sekedar uang. Tanpa memaksa sang guru soal itu, mereka pun lebih memilih merayakan tempat tinggal yang baru dengan makan bersama, yang disitu tanpa diduga-duga ada kejadian kurang pantas yang dialami oleh seorang wanita penyanyi kafe yang kita sebut saja dia si Madam, dan karena kasihan melihatnya, Yitman pun menolongnya hingga kesakitan para pengganggu karena dihajar oleh Yitman. 小姐，你冇事啊嘛？你唱歌好好聽。 Dan ternyata pemuda itu merupakan murid dari salah satu perguruan bernama Bangau Putih, dan saat itu Bangau Putih pun datang untuk membalas. Di sini terjadi pertarungan yang pada akhirnya bisa dimenangkan oleh Yitman, walaupun sebenarnya pasukan Yitman ini kalah jumlah yang lumayan banyak, dan keributan semalam rupanya diam-diam diliput oleh seorang penulis lebay yang melebih-lebihkan dengan menyudutkan perguruan Bangau Putih yang membuat guru besar perguruan Bangau Putih emosi. Kita panggil saja dia Erik ya. Dan untuk membersihkan nama perguruannya, Erik pun mendatangi Yitman lalu menantangnya berduel dengan hanya mereka berdua saja yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, sejak ditolong waktu malam itu, si Madam kerap kali mendatangi Yitman untuk menghabiskan waktu bersamanya, dan nampaknya si Madam ini suka dengan Yitman, yang dimana buktinya dia sampai mau nganter makanan tiap hari, dan dia rela jika harus meninggalkan pekerjaan, asalkan tetap bisa ketemu Yitman. Dan keesokan harinya terjadi aksi perampokan yang penjahatnya memilih kabur ke Kota Terlarang agar polisi tidak ada yang berani menangkapnya, akan tetapi tidak dengan Tangsing yang justru nekat mengejarnya hingga sukses menangkap, yang disitu tak lama muncul beberapa orang yang bersenjata yang ternyata adalah anak buahnya Dragon, dan dikira Tangsing dia akan dibunuh. Dragon justru menawarkan Tangsing kerjasama dan Dragon memberikan uang yang begitu banyak untuk Tangsing, yang uang tersebut dimaksudkan agar Tangsing bisa menjadi kepala inspektur asalkan Tangsing ini mau terus membantunya, yang untuk tugas awal Tangsing disuruh menangkap anak buah Erik karena besok anak buah Dragon yang ini akan bertarung barongsai dengan anak buah Erik, dan Dragon ingin agar dialah yang memenangkannya. 唔聲噶喎。危拖啊！婆婆，咩事啊？跟我哋翻去。 Tak ingin menyerah begitu saja, Erik pun memilih dirinya saja yang turun langsung untuk melawan anak buah Dragon, dan terlihat Yitman datang menonton ketika pertarungan sudah hampir sedikit lagi dimenangkan oleh Erik. Anak buah Dragon melakukan kecurangan yang pada akhirnya membuat pertarungan di antara mereka harus terjadi, dan karena dilihat-lihat tim Erik ini kalah jumlah dan nampaknya akan mati jika dibiarkan begitu saja, Yitman pun mengutus semua muridnya untuk membantu timnya Erik atas perlawanan mereka, sehingga kekeosan pun tak dapat terhindarkan lagi.
Tahun 1960, Yitman mendapat kabar kurang enak dari Ip Jun yang mengatakan ibunya telah meninggal dunia. Yang jelas saja kabar itu membuat Yitman mengalami kesedihan yang amat mendalam, dan imbasnya penyakit Yitman kumat. Yitman sempat tidak ingat dengan murid-muridnya sendiri, yang tapi anehnya dia masih mengingat si Madam, karena di penglihatannya si Madam ini seakan seperti mendiang istrinya, di mana setelah kondisinya agak sedikit membaik, semua anggota berkumpul untuk merayakan hari pernikahan antara Wong dan Semu. Lantas seiring berjalannya waktu, Semu pun hamil dan Wong memutuskan membuka perguruan Wing Chun untuk mencari nafkah. Walaupun sudah diberi izin dan memiliki pengalaman berlatih yang lumayan lama, rupanya tak membuat perguruannya ramai hingga akhirnya Tang Xing dan Tang menawarkan pekerjaan, yaitu bertarung di arenanya Dragon. Dan meskipun sang istri sebenarnya melarang, karena faktor ekonomi, Wong pun diam-diam melakukan, dan Wong berhasil melewati 5 pertandingan dengan kemenangan, yang itu membuat Dragon senang karena berhasil mendapatkan uang banyak dari hasil taruhan. 依家嘅賽事我十分滿意。呢啲我同我東保管住先啊。 Dan mengingat di partai selanjutnya atau partai final banyak yang akan menjatuhkan Wong, Dragon meminta ke Tang Xing agar Wong mengalah saja. Pasalnya lawan yang akan dihadapi ini adalah anak buahnya sendiri, dan alasannya sudah pasti cuan-cuan-cuan. Dan apa tanggapan Tang Xing? 詠春咁容易輸嘅咩？ Dan setelah dipastikan tak punya siapa-siapa lagi, Ip Jun yang kebetulan sudah lulus kuliah memutuskan tinggal bersama ayahnya. Lantas setelah beberapa hari tinggal di sini, Ip Jun akhirnya mendapat pekerjaan, dan uniknya Yitman juga memutuskan tinggal bersama si Madam karena murid-muridnya yang cewek ya tak suka melihat Madam yang dinilainya sebagai wanita yang tidak baik. Dan di sini Yitman kerap mengalami sakit-sakitan lagi yang akhirnya membuat Ip Jun tak tega, lantas memindahkannya lagi, kali ini di rumah yang Ip Jun sewa sendiri. Dan entah apa alasannya, sejak saat itu Madam tak pernah datang lagi, seakan hilang ditelan oleh bumi. 嗰年，我正式開始跟白爺學詠春。當時白爺嘅徒弟越嚟越多，就惹嚟一啲閒言閒語，話白爺因材施教。 Tiba partai final akan segera dimulai, Semu segera menyusul setelah mendapati tiket milik Wong tertinggal, dan di sini Dragon melakukan sedikit kelicikan. Dragon mengutus 1 orang untuk memberikan minuman kepada Wong. Minuman tersebut sudah dicampur racun, dan Dragon sengaja melakukan itu karena Wong tak bisa diajak kerjasama, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Setelah tahu ada racun di tubuhnya, Tang Xing pun langsung menghentikan pertarungan, dan hal itu jelas membuat Dragon emosi. Dragon mengusir Tang Xing dari sini, dan Tang Xing diancam untuk jangan ikut campur kalau nggak mau dirinya dibuat tewas saat itu juga. Dan Tang Xing baru diperbolehkan menangkapnya jika Tang Xing berhasil membawa Dragon keluar dari sini. Lalu saat itu muncullah si Semu dan Yitman bersama murid-muridnya, dan setelah apa yang dilakukan pada muridnya yaitu Wong, Tang Xing diminta standby di luar. Lantas si Yitman lah yang mengambil alih untuk bisa menangkap Dragon lalu membawanya keluar agar bisa ditangkap oleh Tang Xing. Singkatnya saja, dengan statusnya sebagai Master Kungfu Wing Chun sejati, Yitman berhasil memenangkan pertarungan, lalu berhasil menangkap Dragon. Untuk kemudian tanpa buang-buang waktu, Yitman pun langsung menyerahkan ke muridnya yaitu Tang Xing. Dan setelah beberapa bulan berlalu, Yitman dan Ip Jun mengunjungi si Madam di rumah sakit, yang ternyata si Madam terkena penyakit ganas, yang pada akhirnya Madam pun juga meninggal dunia. Dan karena dirasa penyakitnya sendiri juga makin parah, Yitman meminta Ip Jun untuk merekam saat dia tengah berlatih, yang hal itu dimaksudkan untuk Ip Jun berlatih Wing Chun, dan kelak video tersebut bisa dipelajari orang banyak saat dirinya sudah tidak benar-benar ada. Sebelum film ditutup, Yitman kedatangan murid handalnya yaitu Bruce Lee, yang dia ini sudah sukses dengan menjadi bintang film di Amerika sana, dan setelah itu film pun 詠春係大家嘅。 tamat.